Saudara Wali Kota Ambon Rizat Louhenapesi mengakui pemerintah Kota Ambon akan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar selama 14 hari. Menurut Wali Kota, sesuai keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih dikategorikan zona merah penyebaran COVID-19. Kendati kurva perkembangan COVID-19 di Kota Ambon cenderung menurun beberapa hari terakhir, namun hal ini belum bisa mengantar Kota Ambon pada kebijakan relaksasi atau transisi pembatasan sosial berskala besar. Kurva perkembangan COVID-19 Kota Ambon terungkap pada rapat evaluasi epidemiologi pemerintah Kota Ambon bersama gugus tugas dan TNI Polri Jumat kemarin. Wali Kota Rizat Louhenapesi mengakui kendati adanya penurunan angka kasus, namun Kota Ambon masih dikategorikan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. Hal ini sesuai dengan keterangan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Menurut Wali Kota Ambon, sesuai keterangan BPBD Kota Ambon masuk pada grup ketiga kabupaten kota yang tergolong dalam zona merah. Wali Kota Ambon Rizat Louhenapesi menyampaikan hal itu dalam keterangan pers Sabtu siang. Atas pertimbangan tersebut, pihaknya memutuskan untuk memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar. Kesepakatan perpanjangan PSBB ini dilakukan dalam rapat koordinasi bersama gugus tugas TNI dan Polri. Setelah dikaji bersama, PSBB di Kota Ambon akan diperpanjang selama 2 minggu. Kita bersyukur bahwa kurva perkembangan COVID di kota ini dia cenderung menurun walaupun dia masih lambat, ya, tapi cenderung menurun, terutama beberapa hari yang terakhir ini. Nah, tetapi pada sisi lain, dari hasil keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, secara nasional Ambon ini masih masuk pada 23 kabupaten kota yang tergolong dalam zona merah. Nah, karena kita masih masuk dalam zona merah, ditambah dengan kondisi perkembangan COVID di Kota Ambon yang menurun tetapi masih lamban, oleh karena itu sangat beralasan untuk kita memperpanjang lagi setelah kita mengadakan rapat koordinasi baik dengan gugus tugas provinsi, baik dengan TNI maupun dengan Polri. Ya, setelah dikaji, lalu sepakat untuk ini diperpanjang. Wali Kota Ambon Rizat Louhenapesi berharap dalam 2 minggu ke depan jika perkembangan kurva COVID-19 melandai, kebijakan PSBB transisi bisa dilakukan. Untuk itu, pihaknya membutuhkan peran unsur pentahelix yaitu pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam memutus rantai penularan COVID-19 di kota ini agar sektor pembangunan di daerah ini kembali pulih. Melki Latusawawule, Jurnal Halo, melaporkan. Saudara Wali Kota Ambon Rizat Louhenapesi mengaku PSBB dapat dialihkan ke tahap PSBB transisi jika kurva angka COVID-19 terus melandai. Hal ini menyusul dalam beberapa hari terakhir terjadi penurunan angka kasus. Wali Kota Ambon Rizat Louhenapesi mengaku sesuai evaluasi epidemiologi beberapa waktu lalu tercatat kurva kasus COVID-19 di Ambon menunjukkan penurunan. Menurut Wali Kota, jika kurang dari 2 minggu ke depan kurva COVID-19 mengalami penurunan, maka pemerintah dapat memberlakukan fase PSBB transisi. Hal ini disampaikan Wali Kota dalam keterangan persnya Sabtu siang. Menurutnya, keputusan untuk perpanjangan PSBB ini sesuai dengan hasil evaluasi PSBB pertama yang diawali sejak 22 Juni dan akan berakhir besok. Keputusan perpanjangan PSBB Kota Ambon, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, TNI Polri, dan tokoh masyarakat. Menurut Wali Kota, berdasarkan pemetaan konsultan epidemiologi, Kota Ambon hampir keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Louhenapesi mengaku sesuai ketentuan penerapan PSBB sebaiknya dilakukan 2 kali 14 hari agar lebih maksimal. Menurutnya penerapan PSBB selama ini telah berjalan baik dan menyebabkan penurunan angka kasus di kota ini. Dari hasil terakhir laporan kerja kita
itu kita sudah sangat mendekati zona orange, tapi karena secara nasional ini Kota Ambon masih masuk dalam zona merah dari 53 kabupaten yang lainnya, sehingga kita menyesuaikan dengan penetapan zona merah itu. Lalu nanti tanggal 5, setelah tanggal 5 itu pemerintah kota akan menyurat ya kepada provinsi untuk diperpanjang, ya diperpanjang. Sekarang idealnya memang kalau pelaksanaan PSBB itu dilaksanakan 2 kali setelah hari, itu idealnya, ya. Tapi kalau misalnya nanti dalam perjalanannya katakanlah karena hasil keterangan BNPB itu kan bukan 28 Juni, ya 28 Juni. Nah, kalau misalnya dalam tengah waktu sampai dengan tanggal 5 itu kita sudah bisa menekan dia sampai dengan masuk ke zona orange, ya bisa saja itu jadi pertimbangan kepada provinsi untuk kita tinjau, ya. Tapi untuk sementara dalam kalkulasi kita akan tetap memperpanjang jam dulu, ya sesuai dengan rekomendasi daripada para konsultan medis untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi. Tapi harapan besar buat kita kondisi ini semakin hari semakin baik. Nah, cuma saya mau menghimbau, kalau misalnya kita mau mempercepat ini, mari kita mendorong secara bersama-sama, ya. Jadi bukan dari pemerintah, tapi juga swasta, juga media, juga akademisi maupun masyarakat. Itu secara bersama-sama kalau kita bergerak bergandengan tangan, menurut saya ini hanya dalam beberapa hari ini masih akan turun dan perlu untuk kita berada kembali dalam kondisi yang paling tidak proporsional. Melki Latus Sawaule, John Ralahalo melaporkan.